Salam belajar. Halo kawan belajar, dimanapun kalian berada, mari kita belajar bersama saya, Ibu Sumriyati, yang akan mengajak kalian untuk belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi cerita fantasi. Kawan belajar pasti suka dengan cerita fantasi. Tapi apa sih sebenarnya cerita fantasi itu? Yuk kita simak cerita berikut ini. Asma dan semut. Asma suka sekali makan cemilan sebelum tidur. Tapi ia malas membuang bungkus camilan pada tempatnya. Tiba-tiba ada cahaya masuk. Asma tertekun. Satu demi satu, semut berdatangan menyerbu bungkus-bungkus di lantai. Terdengar suara semut-semut itu berbicara. Lama-lama semut itu menjadi besar dan menyerang Asma. Berikan makanan itu, teriak semut. Asma ketakutan, ia pun melompat, berlari menembus cahaya. Ia terpental dan terjatuh di atas tempat tidurnya. Ia pandangi sekeliling kamar. Kotor. Ya ampun, kotor sekali. Pantas kalau jadi secara semut, Gumamnya. Sejak saat itu, ia selalu membuang sampah pada tempatnya dan rajin membersihkan kamar. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Cerita tadi termasuk dalam cerita fantasi apa tidak ya? Oke, untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi. Apa ya bedanya cerita fantasi dengan teks-teks narasi yang lain? Bedanya bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri cerita fantasi. 1. Ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Tokoh dan latar dalam cerita fantasi dibuat oleh penulis tidak ada dalam dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. 2. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal atau imajinasi penulis, tidak dibatasi oleh realita atau dunia nyata. Jadi semuanya terserah imajinasi penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Kejadian yang terjadi dalam cerita narasi menerobos dimensi ruang dan waktu. 4. Tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita yang ada dalam cerita fantasi adalah fiktif atau tidak nyata. Struktur cerita fantasi sama dengan struktur teks narasi yang lainnya, yang terdiri dari paragraf ke-1, orientasi, pengenalan latar dan tokoh. Dan paragraf selanjutnya berisi tentang komplikasi, mulai memunculkan masalah hingga masalah mencapai klimaks. Dan paragraf terakhir berisi tentang resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Cerita fantasi memiliki dua jenis, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi insan. Cerita fantasi total, di mana semua ceritanya tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi insan. Cerita fantasi yang mengungkapkan tentang nama, tempat, atau kejadian pada dunia nyata yang penuh dengan fantasi. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang cerita fantasi. Sekarang, coba kalian amati lagi cerita yang di awal tadi. Itu termasuk cerita fantasi atau tidak? Bila itu termasuk cerita fantasi, itu termasuk dalam fantasi total atau fantasi irisan. Untuk membuktikan kebenaran jawaban kalian bisa berdiskusi dengan kawan atau guru. Ya, demikian pembelajaran kita tentang cerita fantasi. Akhirnya, semangat terus belajar, jaga kesehatan, dan salam belajar. Dadah!